Baik kakak, kita lanjut pada sesi berikutnya. Kembali kita buka dulu file database kita, organisasi kakak ataupun usaha kakak. Muncul tampilan pertama pasti ringkasan ya. Nah kali ini kita akan menjelaskan fitur berikutnya, yaitu kustomisasi. Apa itu kustomisasi? Kustomisasi itu adalah menampilkan selain yang 4 ini, dan ini adalah shortcut ya, pintasan yang nantinya akan membantu kakak untuk mengklasifikasikan transaksi. Kita klik langsung kustomisasi. Nah, muncul seperti ini. Jadi ini kalau kita klik centang begini, kita akan mindahkan ke sini. Contohnya kita klik akun dan kas bank. Kita klik. Nah, sudah muncul di sini akun kas dan bank. Kemudian kita klik penerimaan. Ini yang kita targetkan yang populer ya. Populer itu yang sering dipakai. Kemudian pembayaran, transfer antar akun kan kas dan bank. Ini misalnya Anda store ke bank atau Anda ngambil uang di bank. Jadi kita klik saja pilihannya. Rekonsiliasi bank itu kalau Anda punya money manager ya. Karena kita belum belajar money manager, jadi kita abaikan dulu. Kemudian klaim pengeluaran tidak perlu sementara. Kita langsung ke pelanggan yang populer. Penawaran penjualan itu kalau kita ngajukan penjualan. Pesanan penjualan kalau ada pesanan penjualan tapi baru menawarkan saja tahap berikutnya ya. Kita abaikan dulu, kita langsung klik ke faktur penjualan. Jadi kalau faktur penjualan itu sudah resmi dijual ya. Kalau penawaran penjualan itu kita baru mengajukan penawaran. Kalau bagi kakak itu penting, kakak bisa klik penawaran. Nota kredit itu kayak semacam retur penjualan, denda keterlambatan, tarif, dan seterusnya. Ini nanti saja bertahap. Surat jalan itu kalau kakak butuh surat jalan untuk mengantarkan barang. Kemudian kita klik pemasok. Pemasok itu adalah nama supplier kita. Nama supplier kita. Sama, ini kita klik faktur pembelian. Kemudian kalau butuh penerimaan barang, laporan penerimaan barang, kita klik laporan penerimaan barang misalnya. Untuk proyek persediaan barang, ini untuk perusahaan dagang ya. Memindahkan antar gudang atau menghapus persediaan karena retur, rusak, cacat, atau dapat pesanan produksi, merakit produksi. Ini jika diperlukan saja untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karakteristik seperti ini. Pegawai ini wajib karena ini adalah catatan pegawai kita, slip gaji. Kemudian aktiva investasi kalau Anda nanti investasi, aktiva tetap, tambahkan penyusutan, aktiva tidak berwujud, tidak perlu kiranya. Sudah, kalau sudah ini kita abaikan dulu, kita klik perbarui. Maka yang tadinya 4 akan muncul di sini sudah tambahan ya. Jadi ini yang kita kustomisasi akan muncul di sini. Akun kas dan bank, penerimaan, pembayaran. Tadi kan sudah kita rinci ya, kita munculkan seperti yang di sini. Sekarang kita mulai dari akun kas dan bank. Kita klik. Masih kosong. Kemarin kan dalam penjelasan sebelumnya, kita waktu pengaturan bagian akun, itu kan kita memang sengaja tidak munculkan kas dan bank ya. Karena pada sesi ini kita akan belajar bagaimana membuat akun bank dan kas baru. Kita klik di sini buat akun kas, buat akun bank dan kas baru. Namanya misalnya pertama kas ya. Kas. Kemudian kalau kita klik buat, ya kita klik buat saja ya biar Anda tahu bedanya. Ini ada nama kas. Kemudian kita duplikasi, kita buat bank.
Tinggal ini. Di sini ada 2 ya, sudah jadi 2. Jadi kita tadi menduplikasi kas dan bank, artinya kita membuat satu lagi, yakni bank dan kas. Nanti akan otomatis muncul di ringkasan ini ya, kas dan setara kas. Kas dan setara kas. Jadi kalau Anda ingin menambahkan lagi, bisa Anda klik perbarui buat akun dan kas dan bank baru. Ini untuk mengakui adanya transaksi yang masuk ke kas atau ke bank. Ini untuk akun kas dan bank baru. Kemudian pilihan penerimaan. Oh ya, ini setiap pilihan ini pasti ada bantuan penjelasan ya. Penjelasan dari setiap fitur yang ada. Kayak penerimaan, pembayaran ini ada rinciannya, Kemudian setiap yang kita klik pasti mempunyai fitur transaksi berikutnya. Dan ini akan kita pelajari satu persatu pada pertemuan berikutnya. Jadi ini saya kira untuk fitur kustomisasi kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita bahas satu persatu pada pertemuan berikutnya dengan kasus yang ada, misalnya tentang transaksi ini yang berkaitan dengan fitur-fitur yang baru kita tambahkan. Oh iya, untuk pada kesempatan ini sekalian kita penting juga ini pelanggan dan pemasok. Pelanggan dan pemasok ini adalah yang buat kita sering menjumpainya. Kalau untuk sekolah bisnis, karena ini sekolah, pelanggan baru kita ini adalah siswa kita. Kalau untuk itu organisasi usaha, ini pelanggan baru adalah klien kita atau pelanggan kita, pembeli kita. Tapi kalau untuk jasa, sekolah bisnis atau ini adalah siswa. Kita tambahkan belajar buat pelanggan baru. Nah, ini namanya kita tulis misalnya pakai kode nomor induk siswa nasional dulu misalnya. Misalnya 1 2 3 4 5 6. Namanya Tantri Susilowati. Alamat penagihannya, alamat rumahnya ya, Sidoharjo, Ngemplak, Sleman. Kita copy karena alamat kirimnya biasanya sama. Ini kalau mau menampilkan fotonya, Anda bisa klik choose file. Saya menampilkan fotonya. Kita klik file. Fotonya apa ya kita pilihnya? Harusnya foto ya, tapi kita pilih yang asal saja dulu. Foto siswa tersebut. Kalau sudah, kita bisa klik buat. Kalau mau keluar, kita bisa klik buat tambahkan baru. Kita misalnya buat dan tambahkan baru. Misalnya kalau ini 1 2 3 4 5 7 misalnya. Joni Sumitro misalnya. Alamat penagihannya Karangwuni
ngemplak Bantul misalnya. Kita copy alamat pengirimannya. Sama, kita misalnya Anda mau pilih foto siswa ya, Anda klik. Sudah, kita klik buat. Maka di sini pelanggan kita sudah ada dua. Pelanggan kita sudah ada dua nih ya. Tantri Susilowati dan Joni Sumitro. Nah, bagaimana kalau ya data yang kita punya pelanggan itu kita sudah punya banyak. Terutama kalau usaha Anda sudah berjalan, biasanya pelanggannya udah banyak. Masa kita mau ngetik satu persatu kan capek ya. Nah, di sini ada fasilitas dari software manager ini. Bagaimana menginput pelanggan baru tanpa bersusah payah karena kita sudah punya datanya. Kita sudah punya datanya. Caranya bagaimana? Caranya Anda klik ini, operasikan sekaligus. Kita klik. Nah, di sini kita pilih yang buat sekaligus. Buat sekaligus. Contohnya kita klik saja buat sekaligus. Maka akan muncul nih petunjuknya, salin ke papan klip, lalu tempelkan kolom ke program spreadsheet Anda. Isi data dalam program spreadsheet Anda, salin data ke dalam kotak di bawah ini. Jadi ini tahapannya. Jadi sekarang kita pertama menyalin clipboard. Kemudian kita buka Excel. Kita pastekan. Nah, ini yang diinginkan. Mana yang akan kita munculkan di data pelanggan. Tadi kan kita hanya input nama dan ini ya, dua alamat ini ya. Sehingga ini kita del saja. Jadi kita cuma butuh tiga ini. Nama, tempat, alamat tagih, alamat kirim ya. Ini tidak perlu. Kita klik. Jadi tiga aja. Nah, terus kemudian kita punya data lama. Saya ambilkan di sini sudah ada. Ini data lamanya ya. Data lamanya kita kopikan. Kita pastekan di sini. Ini data lama yang ada di sebelum Anda menginstal software ini ya. Kemudian ini saya kopikan. Jadi sudah ada data ini ya. Jadi nama, billing address, alamat penagihan, alamat pengiriman. Nah, kalau sudah ini di copy. Kita copy ya. Copy. Kemudian Anda buka aplikasinya. Salin data dari spreadsheet dan tempel dalam kotak ini. Kita klik paste. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian klik berikutnya. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Maka akan muncul seperti ini. Nama, alamat penagihan, alamat pengiriman. Kalau sudah, klik buat sekaligus. Ini ada tambah 4 ya, perhatikan. Kita klik buat sekaligus. Nah, sekarang Anda cek pelanggannya sudah tambah 4. Tadinya 2. Ini Sekti, Mochi, Anom, Suprapto, Luminto. Jadi ini tahapannya seperti tadi. Jadi kalau Anda punya data hampir 100 apa 500, Anda nginputnya seperti ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada sesi ini. Semoga bermanfaat.